Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan pemaparan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, beliau membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengutarakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pandangannya tentang dasar pendidikan yang menuntun, yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, pendidik itu hanya dapat menentukan tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun tumbuh kembang murid, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan murid diibaratkan seperti benih tanaman yang disemai petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dari filosofi petani tersebut, kita belajar bahwa guru sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh kembang murid untuk menjadi insan yang cerdas dan berbudi pekerti dengan cara mengarahkan, membimbing, dan memotivasi murid dalam belajar. Namun, guru tidak dapat mengubah kodrat murid. Setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan cara belajarnya masing-masing, sehingga mereka perlu diberi kebebasan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun, pendidik harus memberi tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri,
berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan sebuah pesan penting terkait dengan pendidikan dan relevansinya terhadap kodrat zaman maupun alam, yaitu dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam maknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia.